Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kemampuan untuk beraktivitas seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pada pertemuan kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara mencari referensi atau sumber ketika mahasiswa ataupun siswa ataupun peneliti, termasuk juga dosen ya, membuat karya ilmiah membutuhkan sumber atau membutuhkan referensi. Dan referensi di sini yang saya gunakan adalah saya akan ngambil referensi dari artikel jurnal ilmiah ya. Terus setelah itu bagaimana cara memasukkan ke aplikasi Mendeley. Setelah itu dari aplikasi Mendeley bagaimana cara kita masukkan ke ketikan kita Office Microsoft Word-nya. Setelah itu bagaimana kita nanti di terakhir membuat daftar pustakanya. Nah, di sini ini ya langkah-langkah yang akan saya gunakan. Yang pertama mencari referensi atau mencari sumber ya. Yang saya gunakan bisa menggunakan Google Scholar atau Google Cendekia. Baik, yang pertama kita masuk ke browser kita buka aplikasinya ya. Kebetulan di sini saya menggunakan Chrome ya. Tampilannya seperti ini. Ketika sudah datanya seperti ini, maka kita masuk ke Google Cendekia atau Google Scholar sama saja. Tinggal kita ketik ya. Google Cendekia ya, misalkan di sini. Setelah kita buka Google Cendekia, maka kita klik yang bagian ini. Klik, setelah itu biasanya akan muncul, akan diarahkan tempat ini ya, munculnya seperti ini. Tempatnya ini tinggal kita ketik sesuai dengan apa yang mau kita cari. Ya, salah satu contohnya misalkan Anda membuat karya ilmiah, misalkan membuat makalah, membuat artikel atau membuat jurnal atau membuat skripsi, tesis ataupun disertasi yang ada kemiripan dengan judul Anda. Misalkan di sini saya ambilkan contoh tentang pembelajaran ya, saya contoh matematika ya. Untuk SD gitu saja ya. Setelah itu kita enter. Ya. Nah, setelah kita masuk di sini, kita kasih rentang biar kutipan ini tidak terlalu jauh atau tidak terlalu kuno ya. Salah satu contohnya di sini 2014 ya. Kita batasi. Ambil yang terbaru karena artikel yang paling baik atau yang lebih aktual itu yang lebih bagus dibandingkan dengan artikel yang sudah lama terbitnya. Salah satu contohnya misalkan artikel 2020 dengan artikel tahun 2010, maka lebih baik yang 2020 karena yang terbaru ya. Makanya di sini kita klik rentang. Klik di sini misalkan kita mau ambil paling lama 2017 misalkan. Terus paling baru karena di sini masih tahun 2022, maka saya gunakan 2022. Setelah itu klik telusuri. Nah, di sini ketika sudah muncul di sini, kita lihat ternyata di sini ada pembelajaran matematika sekolah dasar, pembelajaran matematika sekolah dasar SD dan sebagainya. Bagaimana cara kita mendownloadnya? Tinggal kita klik yang di sini, yang di pinggir ini ya. Kita klik. Setelah itu kebetulan saya pakai aplikasi IDM, biasanya muncul aplikasinya ya. Langsung muncul di sini biasanya di tengah. Tinggal kita klik download ya. Di sini klik ya. Oke. Tinggal kita download. Itu proses download ya, ini ya, start download ini karena saya pakai aplikasi IDM. Setelah itu tinggal klik yang ini. Nah, kebetulan ini sudah saya download ya, sudah ada datanya, cuma saya download lagi. Terus di sini misalkan saya ambil yang lainnya, yang ini ya, kita klik. Ini muncul tampilan seperti tadi karena saya pakai IDM ya. Tinggal start download ya. Atau yang di sini juga IAIN Kudus ya, start download. Tinggal kita tunggu ya. Setelah kita download, misalkan ini yang tadi sudah kita download, kita cari downloadnya ada di mana, filenya ada di mana ya, kita klik di sini. Kebetulan saya pakai IDM ya, tinggal klik kanan open folder ya. Lagi muncul nanti diarahkan di mana filenya. Nah, ini salah satu filenya yang sudah saya download, saya pindah ya, kita cut ya, klik kanan atau Ctrl X ya, kita pindah dulu datanya ya. Misalkan saya kumpulkan di sini, saya letakkan di desktop, saya tulis saya buat folder data referensi, saya buka di sini, kebetulan sudah ada filenya, tinggal kita paste juga
Mungkin sebagian sudah ada ya, ini ya. Di sini kebetulan punya saya sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 referensi yang kita download. Setelah itu kita masukkan langkah kedua, kita masukkan ke aplikasi mendeley yang ini ya. Nah, ini kita mencari referensi mungkin secara dasar ya, kita langsung ambil dari Google Cendekia, tapi kita tidak tahu apakah di sini sudah jurnalnya sudah terakreditasi atau tidak. Kalau misalkan Anda mau cari jurnal atau referensi yang terakreditasi, silakan Anda buka lagi tabnya. Caranya tinggal masuk Sinta Kemdikbud. Nah, ini ya. Setelah itu tinggal kita enter. Setelah kita enter, kita klik yang ini, Sinta Science and Technology Index ya. Kita klik. Nah, untuk mencari referensi dari artikel yang terakreditasi, biasanya akreditasi ini ditandai dengan Sinta ya. Sinta 1, 2, 3 sampai dengan 6. Berarti terakreditasi 1, 2, 3 sampai dengan 6. Yang paling tinggi yaitu Sinta 1. Maka kita klik yang ini, search ya. Ini ya, search yang ini, kita klik jurnal. Nah, setelah klik jurnal, maka nanti kita filter ya. Filter mau cari yang mana, maka saya ambilkan contoh di sini ya. Saya ambilkan contoh di sini, kita mau ambil jurnal yang terakreditasi Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, ada juga Sinta 6 mungkin ya, atau Scopus ya. Jadi yang Anda mau cari terakreditasi Sinta 1 sampai dengan Sinta 6 atau Scopus. Dan yang Anda cari juga di sini subjeknya tentang apa. Kebetulan saya di sini jurusan kependidikan, maka saya centang education ya. Atau sosial juga tidak masalah. Kebetulan saya ambil contohnya pendidikan ya. Maka klik filter jurnal. Setelah klik filter jurnal, kita ketahui di sini ya. Yang pertama ini ya, lihat S1 ini Sinta 1. Sinta terakreditasi 1 dan ini terindeks Scopus ya. Bagaimana cara misalkan Anda mau ambil dari yang ini jurnal yang internasional di sini akreditasi Sinta 1, maka langsung masuk ke webnya. Ini di sini sudah disiapkan web. Setelah itu tinggal kita klik kanan open link new. Kebetulan di sini pakai Chrome saya. Kalau Anda mungkin berbeda tampilannya ya. Saya klik kanan open link ya. Maka kita nanti diarahkan ke jurnalnya. Nah, ini ya jurnalnya yang terakreditasi Sinta 1 dan Scopus. Nah, terus gimana cara cari artikelnya? Kita masuk ke arsip ya. Kita klik arsip di sini, nanti akan diarahkan ya datanya atau jurnalnya. Nah, di sini ada jurnal 1 pada Maret, jurnal 2 Juni terbitnya, jurnal 3 September, jurnal 4 Desember. Nah, Desember sini biasanya kan masih belum terbit. Kebetulan di sini sekarang masih bulan November. Maka kita ambil yang volume 11 nomor 3 yaitu terbit September. Klik ya. Setelah kita klik, di sini sudah disediakan macam-macam jurnalnya. Judulnya ini ya. Di sini ada jurnal digital prinsipal dan sebagainya. Terus cari yang sekiranya ada kaitannya dengan materi Anda. Misalnya tentang teacher ya. Learning, reading, and teachers. Ini misalkan lah. Terus gimana cara downloadnya ya? Ini ada PDF. Kita klik PDF-nya di sini. Setelah itu kita download yang ini ya. Klik downloadnya ini ya. Setelah itu kita start download. Setelah itu kita cari, ini sudah terdownload di mana datanya. Open folder seperti yang tadi. Setelah itu, nah ini datanya. Ini saya kasih tanda saja ini. Internasional Scopus ya. Terindeks Scopus. Setelah itu kita pindahkan datanya. Cut. Pindah ke yang tadi. Saya letakkan di desktop. Referensi saya letakkan di sini, paste di sini. Nah, setelah datanya kita dapat, langkah pertama kita dapat, baru masuk ke yang kedua, memasukkan referensi ke Mendeley. Sekarang kita buka Mendeley-nya. Nah, ini kebetulan saya sudah punya sudah registrasi dan sudah punya akun, tinggal kita masukkan username sama passwordnya. Tinggal kita tunggu. Untuk login kita butuh username sama password, dan untuk dapat username sama password kita harus registrasi ya. Ini kita masukkan.
username sama password. Ya, setelah kita masukkan emailnya sama passwordnya, setelah itu kita login ya, sign ya. Tinggal kita tunggu. Nah, ini aplikasi Mendeley. Tinggal kita close ini ya. Kita close juga. Kita cek di bagian atas di tool ini ya. Oh, di sini kalau sudah tertulis uninstall berarti ini sudah diinstal. Tapi kalau tulisannya seperti yang ini install, maka tinggal kita klik install dulu. Karena install ini fungsinya untuk mengkonekkan antara aplikasi Mendeley dengan Microsoft Word atau Office gitu ya. Nah, karena di sini sudah diinstal, tulisnya uninstall. Nah, setelah itu cek di sini. Nah, ini kosong karena belum kita masukkan referensinya. Gimana caranya? Biar kita tidak bingung, tulis saja kasih tanda. Soalnya nanti kita akan menggunakan beberapa referensi dengan tema atau dengan judul yang berbeda-beda. Akhirnya kita gunakan create folder ya. Kita tulis dulu misalkan di sini pembelajaran MTK SD gitu saja ya. Setelah itu kita enter. Nah, ini kosong. Gimana cara masukkan? Tinggal kita klik di sini. Apakah kita mau masukkan per file atau per folder ya? Biar enak, karena tadi saya sudah download beberapa referensi, kita masukkan langsung satu folder ya. Biar enak ya. Kalau Anda memasukkan per file juga tidak masalah. Tapi biar cepat kita masukkan satu folder ya. Add folder. Tadi sudah saya siapkan di desktop ini ya, desktop. Desktop di sini ada tulisan referensi yang ini ya. Nah, ini referensi. Setelah itu tinggal klik OK. Nah, secara otomatis ketika kita klik OK, satu folder itu masuk semua. Nah, ketika data ini sudah masuk semua, kita cek. Kadang-kadang kata-kata atau kalimatnya atau judul, mungkin nama pengarangnya, mungkin jenis jurnalnya atau tahunnya, ini kadang-kadang ada yang salah. Kita cek satu persatu. Contohnya ini yang pertama, klik kanan, open file ya. Nah, judulnya cek, learning, reading. Nah, ini yang jurnal internasional ini ya. Nah, ini. Terus pengarangnya siapa ini? Gaganao ya. Gaganao. Nah, ini otomatis ya, sudah benar. Terus jurnalnya International Journal of Evolution and Research in Education ya. Sudah benar. Tahunnya 2022, sudah terbaru, sudah benar. Berarti tinggal kita close. Setelah itu kita cek yang kedua. Takutnya ada yang salah, pembelajaran daring pada mata pelajaran. Nah, ini pengarangnya juga sudah benar. Nah, nanti kalau misalkan di sini ada yang kebetulan salah, misalkan seperti ini ya. Kita oh enggak, ini betul ya. Nah, penulisannya biasanya penggunaan pada di dalam penulisan judul, pada dalam itu menggunakan huruf kecil. Misalkan ini mau diganti ya. Tapi tidak masalah ya. Jurnalnya ini, pengarangnya ini. Nah, ini salah satu, misalkan ada yang salah. Kalau sudah benar, abaikan, tinggal ini close. Nah, ini datanya sudah benar, sudah masuk semua. Kita cek di sini juga, ini sudah benar, ini sudah benar dan betul semua. Baru selanjutnya apa? Di sini kita membuat kutipan ke Microsoft Word yang menggunakan Mendeley. Gimana caranya? Kita buka. Nah, ini langkah yang ketiga, kita buka Microsoft Word-nya. Ini saya ambilkan contoh saja tentang cooperative learning ya, atau ambil matematika dan sebagainya, silahkan. Ini salah satu contoh yang saya gunakan tentang cooperative learning, cuma satu paragraf. Tinggal kita tunggu, ini masih dalam proses. Yang penting dalam menggunakan aplikasi Mendeley, Anda harus online ya, ini ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana cara memasukkan referensi ke dalam ketikan kita ya. Ini ya. Memasukkan membuat kutipan ke Microsoft Word menggunakan aplikasi Mendeley. Tinggal kita klik cek di sini reference apakah sudah masuk atau belum aplikasi Mendeley ini, karena tadi sudah saya sampaikan di sini harus install. Karena di sini tulisnya uninstall berarti sudah diinstal. Kita cek, oh ternyata ini sudah masuk. Nah, sekarang kita lihat kalimat ini, oh ternyata kalimat ini sesuai dengan sumber A, sumber 1. Maka kita klik posisikan di sini. Setelah itu insert citasi. Setelah itu go to Mendeley, klik. Setelah itu tinggal kita cari sesuai dengan yang mana. Misalkan sesuai dengan yang satu ini. Tinggal kita cheat ini ya. Klik cheat ya. Cheat tulisannya ya. Klik. Nah, setelah itu tinggal kita tunggu otomatis. Nah, ini ya. Ini sudah masuk.
Setelah itu misalkan yang ini kalimat yang kedua, kita kasih sumber lagi, insert citasi, butuh mendelay, sumber sesuai dengan sumber yang kedua. Tinggal klik cheat. Nah, ini ya Lestari. Nah, kalimat yang ketiga di sini sesuai dengan beberapa sumber lebih dari satu. Tinggal kita insert cheat ya. Go to mendelay, misalkan sesuai dengan nomor 3, 4, 5, 6, 7 ya. Caranya gimana? Kita tekan kontrol 1, tekan kontrolnya tetap ditekan ya. Klik, 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 klik. Jadi kontrolnya tetap ditekan di keyboard ya. Setelah itu langsung cheat ya, klik. Nah, tinggal kita tunggu. Nah, di sini otomatis ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 sumber referensi yang langsung otomatis masuk ya. Nah, untuk langkah selanjutnya, nah ini kan sudah membuat kutipan Microsoft menggunakan Mendeley. Nah, sekarang kita membuat daftar pustakanya menggunakan aplikasi Mendeley ya. Tinggal kita ketik di sini, misalkan daftar rujukan. Nah, terus kursornya arahkan di bawahnya. Ini ya, arahkan di bawahnya, taruh di sini, letakkan di sini. Setelah itu tinggal kita klik insert bibliografi. Nah, ini otomatis ya. Jadi daftar pustakanya apa saja yang sudah disebutkan di atas. Yang pertama di sini dari ini ya, Gaganao, terus Lestari, terus Batubara dan sebagainya, ini otomatis masuk di sini. Nah, ini ya. Ini daftar pustakanya. Ini tutorial bagaimana cara kita mencari referensi dan bagaimana cara kita menggunakan masukkan referensi ke aplikasi Mendeley, cara membuat kutipan, dan cara membuat daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah, penjelasannya salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan adanya tutorial ini membuat Anda mungkin yang berkepentingan baik di dunia pendidikan dan lainnya yang kaitannya dengan mencari referensi dan menggunakan referensi, baik membuat kutipan maupun membuat daftar pustaka, mudah-mudahan ini menjadi salah satu alternatif bagaimana Anda membuat referensi yang baik dan benar menggunakan aplikasi Mendeley. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.